Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sari dari kelas A semester 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, Islam merupakan agama yang saya anut, dan umat beragama Islam biasa disebut sebagai umat Muslim. Islam sendiri masuk pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Islam berarti penyerahan diri kepada kehendak Allah. Nah, Islam merupakan agama yang berpegang teguh atau berpedoman kepada nilai-nilai yang terdapat pada Al-Quran. Bagaimana sih cara kita memahami Islam? Tentu dengan rasa keyakinan dari dalam diri bahwasannya nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan juga dalil merupakan rahmat dari Allah. Kemudian bagaimana cara kita memahamkan Islam kepada orang lain? Tentu kita mulai dari diri kita. Kita harus meyakini dari diri kita, dan juga kita melakukan pendekatan yang ramah, kemudian pendekatan yang tidak mengintimidasi atau tidak menjelek-jelekan umat beragama lain. Karena pada dasarnya menganut agama merupakan keyakinan dari dalam diri kita. Jadi bagaimana cara kita meyakini bahwasannya Tuhan itu ada. Islam merupakan agama yang benar di mata Allah, dan Islam merupakan agama yang benar di mata orang yang menganutnya. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk meyakini apa yang kita yakini, karena untuk menganut agama sangat dibutuhkan yang namanya iman. Lalu apa itu iman? Iman merupakan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan kegiatan sehari-hari. Jadi tidak ada yang bisa memaksakan orang untuk menganut suatu agama kecuali dia mendapatkan hidayah. Saya mengambil ayat Al-Quran, yaitu, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak diterima, dan di akhirat dia sungguh orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Allah itu ada seiring dengan denyutan nadi dan helaan napas bagi orang-orang yang meyakini dan mengimani bahwasannya Allah itu benar-benar ada. Kita memang tidak bisa melihat wujud Allah, tetapi sungguh bagi orang yang mengimani dan meyakini Allah itu ada, kita akan senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah. Saya mengambil ayat Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum summa rajakakum summa yumitukum summa yuhyikum, yang artinya, dan sesungguhnya Allah menciptakanmu dan memberikanmu rezeki, mematikanmu dan menghidupkanmu kembali. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 40. Mengapa dikatakan bahwa manusia merupakan sebaik-baiknya makhluk? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki akal dan pikiran. Saya mengambil ayat dalam Al-Quran yang artinya, dan sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Bagaimana nih cara kita untuk berkontribusi menyampaikan nilai-nilai Islam atau nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran di lingkungan perkuliahan, pertemanan, dan juga di lingkungan rumah. Jadi untuk berkontribusi dan menyebarkan hal-hal baik, tentu kita mulai dari diri kita dulu. Jadi kita menggali dulu keilmuan kita menggali dulu apa nih yang kita ketahui. Jadi apa yang kita sampaikan merupakan hal yang benar. Kita mulai dari hal-hal kecil seperti di dunia perkuliahan. Jadi jika kita melihat atau mengetahui nih teman kita kesusahan dalam mengerjakan sesuatu atau memahami sesuatu, jika kita bisa membantu, kita mengajarkan sampai mereka benar-benar memahami. Jadi saya mengambil hadis dalam Al-Quran. Hadis tersebut berbunyi, sesungguhnya sedekah paling utama ialah seorang muslim yang belajar suatu ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut kepada saudara muslim lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa itu ibadah mahdah dan juga ghairul mahdah? Yang pertama adalah ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang dilakukan, yang didasari pada hukum
yang terdapat pada Al-Quran, hadis maupun dalil, yaitu ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Dan juga contohnya adalah seperti zakat, sholat, sedekah, dan juga haji. Sedangkan ibadah ghairul mahdoh adalah ibadah yang tidak dilandasi hukum yang terdapat pada Al-Quran, hadis maupun dalil. Dan juga ibadah ghairul mahdoh adalah ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Seperti contohnya adalah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya tujuan dari kedua ibadah ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga memperingati dan mengingat kembali jasa-jasa dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.